Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nuraida Hairunisa dengan nomor NIM 211170006. Kita simak videonya. Materi pertama yang saya akan bahas adalah pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Menurut Dirjen Dikti dalam Barnawi dan Arifin tahun 2013 menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik maupun buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebarkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat juga disebut dengan pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan dunia efektif, pendidikan akhlak, atau pendidikan budi pekerti. Materi kedua, saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter sangat penting bagi dunia pendidikan, karena di era modern sekarang banyak anak-anak yang masih berada di bangku sekolah dasar memiliki karakter yang cukup buruk karena pengaruh teknologi yang sangat pesat dan semakin maju menjadikan perkembangan karakter anak semakin buruk. Salah satu tempat untuk menanamkan karakter anak adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan karakter ini karena semua anak akan mengenyam dunia pendidikan di sekolah, sehingga yang didapatnya akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Pentingnya pendidikan karakter tidak hanya didapat di sekolah, namun peran dan tanggung jawab orang tua dalam pembentukan karakter anak sangatlah penting. Hal ini karena orang tua merupakan hal yang berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya dalam mendidik karakter anak, baik secara psikis, seperti pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum, juga kebutuhan kasih sayang serta rasa aman dari gangguan apapun terhadap anak. Anak usia dini sangat sensitif terhadap apa yang ia lihat, karena anak lebih sering bersama orang tua, tentu akan meniru apa yang dilakukan pihak orang tua. Bila orang tua dalam mendidik anak berperilaku keras, lembut, demokrasi, otoriter, dan lain sebagainya, kemungkinan besar anak akan merekam hal tersebut. Konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti tahun 2015. Penumbuhan budi pekerti memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Keempat, menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter terbentuk dari kegiatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menempel dan menjadi karakter seseorang. Penanaman dan pengembangan karakter di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya guru namun juga kerjasama dari murid dan orang tua. Peran pendidikan dalam penanaman karakter. Penanaman karakter dalam perannya bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, pembinaan watak, yaitu jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, yang merupakan tugas utama dari pendidikan. Kedua, mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi baik, dapat mengubah kebiasaan senang ketika melakukan hal jelek dan pada akhirnya berubah menjadi benci tetapi baik.
Ketiga, karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa. Dengan sifat itu, seseorang dapat spontan dengan mudah memancarkan sifat, tindakan, dan perbuatan. Keempat, karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong dari dalam keluar untuk menampilkan perilaku terpuji dan mengandung kebijakan. Penanaman-penanaman nilai karakter tersebut dapat diimplementasikan dan dijadikan budaya sekolah. Proses yang efektif untuk membangun budaya sekolah adalah dengan melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan komitmennya. Banyak nilai yang dapat dan harus dibangun di sekolah, seperti nilai peduli dan kreatif, jujur, tanggung jawab, disiplin, sehat dan bersih, saling peduli antar sesama. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.